A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjelaskan tentang bahayanya khamar. Di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 68, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan wal akharu ma hukiya anna tilmizan lil Fudail ibn Iyad hadarathul wafat. فدخل عليه الفضيل وجلس عند رأسه وقرأ سورة ياسين فقال يا أستاذ لا تقرأ هذا فسكت ثم لقنه فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا أقولها لأني منها بريء ومات على ذلك فدخل الفضيل منزله وجعل يبكي 40 يوما لم يخرج من البيت ثم رآه في النوم وهو يسحب إلى جهنم فقال بأي شيء نزع الله المعرفة منك وكنت أعلم تلامذتي فقال بثلاثة أشياء أولها بالنميمة فإني قلت لأصحابي بخلاف ما قلت لك والثاني بالحسد حسدت أصحابي والثالث كان بعلة فجئت إلى الطبيب فسألته عنها فقال تشرب في كل سنة قدحا من خمر فإن لم تفعل تبقى بك العلة فكنت أشربه نعوذ بالله من سخطه الذي لا طاقة لنا به. Al-Imam Al-Ghazali menghikayatkan wal akharu, bahwa yang satu lagi ma adalah keterangan hukiya yang telah dihikayatkan apa anna tilmizan lil Fudail ibn Iyad hadaratul wafah. Sesungguhnya seorang murid Al-Imam Fudail bin Iyad telah datang kepadanya kematian, ketika akan mati. Fadakhala 'alal Fudail, muridnya ini sedang sakaratul maut. Akhirnya Al-Imam Fudail, seorang gurunya, menjenguknya. Wa jalasa inda ra'sih wa qara'a surat Yasin, lalu Imam Fudail duduk di dekat kepalanya dan beliau membacakan surat Yasin. Faqala ya ustaz la taqra hadza, ini murid, padahal murid ulama besar, wali besar, ya, diamnya di pesantren. Tapi ketika dia mau meninggal, ketika oleh gurunya dijenguk dan gurunya membacakan surat Yasin, kata muridnya, guruku jangan kau baca ini surat. Lalu beliau diam. Lalu thumma laqanahu faqala qul la ilaha illallah. Setelah Al-Imam Fudail dilarang oleh muridnya, bukan gembira ini murid didatangi guru lalu gurunya membaca surat Yasin, bukan gembira, bahkan dilarang oleh muridnya. Lalu gurunya Al-Imam Fudail menalkini itu muridnya yang sedang sakaratul, menuntun supaya membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu kata muridnya berkata faqala la aquluha li anni minha bari'un wa mata ala dhalik. Kata muridnya, wahai guruku, enggak usah baca la ilaha illallah karena saya sudah lepas dari la ilaha illallah. Wal iyadu billah min dzalik. Setelah bicara gitu langsung mati itu anak, itu muridnya. Ini murid ulama besar, paling ngerti, paling hebat ilmunya pada murid tersebut. Murid-murid yang paling ulung, yang paling hebat ilmunya, ya. Di antara murid yang paling hebat itu muridnya itu, Al-Imam Fudail bin Iyad, yang sedang sakaratul maut. Ketika dibacakan surat Yasin, suruh berhenti gurunya. Ketika dituntun untuk membaca kalimat la ilaha illallah, kata muridnya, enggak usah baca. Saya enggak akan baca karena saya sudah lepas dari la ilaha illallah. Na'udzubillah min. Ini orang yang alim, yang gurunya wali, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berbangga, ya, pedah urang ajengan, pedah urang murid anu kudu sieun tah kejadian ka muridna Imam Fudail bin Iyad. Kemudian fadakhala al-Fudailu manzilahu wa ja'ala yabki 40 yauman. Akhirnya Imam Fudail
menangis, masuk ke dalam rumahnya menangis, menangis. Ini muridnya, murid kesayangannya, ya, murid matinya nggak bawa iman. Siga kumaha tas sedih nanu jadi guru. Boga murid nu dipikanya mau teu mawa iman. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kemudian beliau menangis di rumahnya selama 40 hari, nangis sedih karena muridnya mati tidak membawa iman. Ini yang paling ditakuti oleh semua para kekasih Allah, mati tidak membawa iman, ya. Tong agul keturunan, ada anak ajengan, anak kiai, karena ustaz tuh eta murid kesayangan guruna ulama besar. Ai ini cilaka mah cilaka we. Hatina urang sing sieun nya. Amun urang anak turunan kiai ulama sing syukur tuturkeun ya, turunan urang karuhun tuturkeun, lain yang diagul-agul boga turunan hade teh. Ngadah ngaca, ngadah urang bisa nuturkeun, kudu syukur alhamdulillah. Lain agul-agulan pada guru urang hebat, urang dah hebat teu. Ngagulkeun we guru, urang na kudu bisa diagulkeun ku guru. Dan ukur ngagul guru, tapi urangna jauh kalakuan urang tina kalakuan guru. Ya, sok sing bisa diagulkeun ku guru urang teh, ya. Lamun ngagul guru mah sararea ge bisa. Tapi jelema nu diagulkeun ku guruna ta eta anu istimewa. Ya. Jangan berbangga dengan nasab, dengan berbangga dengan ilmu, dengan berbangga dengan ibadah, ya. Kita harus rasa takut, khawatir mati tidak membawa iman. Al-Imam Fudail bin Iyad menangis selama 40 hari tidak keluar dari rumahnya. Kemudian beliau bermimpi bertemu muridnya. Ketika bertemu muridnya, itu muridnya sedang digusur oleh Allah menuju neraka jahanam, wal-iyadzu billah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan sadayananya, turunan orang, murid-murid orang sadayana diselamatkan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Faqala bi ayyi syai'in nazallahu al-ma'rifata minka wa kunta a'lama talamidati. Kata Imam Fudail, kenapa kamu? Apa sebabnya kamu dicabut iman kamu oleh Allah? Padahal kamu ini orang yang paling pintar ngajinya. Murid saya tuh kamu. Kamu ini paling pintar ngajinya, paling bisa ngajinya. Tapi Allah cabut iman kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa penyebabnya? Maka seorang murid mengatakan, faqala bi thalathati asya. Ada 3 penyebab aku mati tidak membawa iman, kata muridnya. Ini harus camkan, periksa diri kita, hati kita. Jangan sampai ada 3 perkara ini. Awaluha bin namimah. 1, aku ini punya penyakit namimah, mengadu-ngadu. Ya, tidak senang lihat orang itu, aku tidak pinginnya orang itu semua apa? Bertengkar, gawena ngadu domba, maseakeun batur. Sifat namimah ini, ya, tidak mau lihat orang itu apa? Bersatu, akur, tidak mau. Bagaimana caranya ini orang-orang ini apa? Bertengkar supaya paraseak jelema teh. Fa ini gutu li ashabi bi khilafi ma gutulak. Aku katakan kepada teman-temanku beda yang engkau katakan, beda yang aku katakan kepadamu. Itu diadukan supaya murid, supaya guru teh itu tak iya kudu hati-hati. Guru di mana menang laporan ti murid, tingali muridna akhlakna bener tuh ulah jauh dicepeng. Guru cek anu ulah lah parios heula. Tong gampil percaya nya kudu parios tabayun heula. Aku ini mengatakan kepada teman-temanku beda yang aku katakan kepada engkau wahai guru, ya. Yang pertama adalah penyakit apa? Sifat namimah, mengadu-ngadu. Supaya ia guru teresepeun kasih murid anu A si B kayak gitu maksudnya mah. Supaya guru teh resepna ka manehna sorangan weh. Nu sarean sajian mah dilaporan teh si eta mah anu padahal henteu. Jadi memang harus hati seorang guru, ya. Ini menjadi pelajaran. Yang pertama adalah namimah, dosa namimah, mengadu-ngadu. Yang kedua, wazani bil hasad. Nah, ini penyakit hasud. Aku ini punya penyakit hasud, tidak senang murid-murid yang lain itu, teman-teman saya kalau dia itu
maju nggak seneng, sakit ya, hati ini nggak senang lihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Babaturana maju teu atoh, babaturana menang kenikmatan teu atoh, hasud. Karena aku punya penyakit hasud, teu atoh ningali batur kengeng kani, nggak gembira hati ketika melihat orang lain dapat nikmat. Itu penyakit hasud, karena aku punya penyakit hasud. Hasadtu ashabi, aku hasud kepada teman-temanku ketika mereka maju, ketika mereka ya dipanggil, ketika mereka disayang oleh guru-gurunya, saya hasud kepada mereka. Yang ketiganya kana bi illatun fajitu ila tabib wa satu anha. Yang ketiganya karena aku punya penyakit, aku datang ke seorang dokter, aku tanya kepada dokter mengenai ini penyakit, bagaimana ini penyakit, cara mengobatinya supaya sembuh. Yang sembuh dari penyakit, faqala tashrabu fi kulli sanatin qadhan min khamrin. Kata dokternya, kamu ini penyakit kamu ini sembuhnya itu kalau kamu minum arak setiap 1 tahun 1 gelas. 1 tahun, setiap 1 tahun sekali teh segelas, minum arak segelas, cager gara penyakit. Nah itu, aku ini sudah dawam istiqomah. Setiap setahun sekali aku minum itu arak 1 gelas. Eta 1 tahun sekali. Kumaha lamun saminggu sekali. Komo lamun saminggu. Ieu mah 1 tahun sekali minum arak. Bisa ngakibatkeun coplok iman nalika sakaratul maut. Hati-hati ya, jaga anak-anak kita jangan sampai terjadi ya, keluarga kita jangan sampai terjadi. Akhirnya fa in lam taf'atab kau bikal illa fakuntu asyrabuh. Kata dokternya, kalau kamu nggak minum nih setahun sekali 1 gelas, maka kamu tidak akan sembuh dari penyakit kamu. Akhirnya aku minum tiap setahun sekali. Nah ini 3 hal ini menjadi penyebab dicabutnya iman orang tersebut ya. Artinya perbuatan dosa jika senantiasa dilakukan bisa mengakibatkan dicabutnya keimanan oleh Allah Subhanahu. Maka di sini kita diwajibkan untuk bertaubat ya. Kalau sudah kita punya penyakit namimah, obati, jangan dibiarkan. Mempunyai penyakit hasud, obati, jangan dibiarkan. Mempunyai penyakit ingin minum minuman yang haram, obati. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya ini, jangan sampai terjadi kepada kita ya. Padahal dia ini orang yang paling mengerti dari seluruh muridnya Imam Fudail bin Iyad. Orang yang paling hebat ngajina, paling hebat ngajina lah, a'lama talamidati. Orang ini paling pintar dari murid-muridnya Imam Fudail bin Iyad, tapi matinya tidak membawa iman. Apa penyebab utamanya? Yang pertama punya penyakit berdosa namimah, yang kedua hasud, yang ketiganya suka minum arak, suka minum khamar setiap 1 tahun 1 gelas. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah jaga kita semua dari segala penyakit hati. Allah selamatkan kita semua dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Allah jadikan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.